Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi Salli ala Muhammad. Ya Rabbi Salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi ballighul wasilah. Ya Rabbi khussu bil fadilah. Ya Rabbi Salli ala Muhammad. Ya Rabbi Salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi waradu anis sahaba. Ya Rabbi waradu anis sulala. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi waradu anil masyayikh. Ya Rabbi farham walidina. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Allahumma salli wa sallim wa barik. Alhamdulillah wa syukrillah ala hadihi ni'amillah. Izin Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Perlu dan harus kita bersyukur kepada Allah. Kita masih diberi panjang umur oleh Allah dengan afiah, sehat, dohir dan batin. Telinga kita masih bisa mendengar, mata kita masih bisa melihat, tangan kita masih bisa memegang, kaki kita masih bisa berjalan. Sementara saudara-saudara kita berbagai macam kalangan, dari kalangan rakyat, kalangan rumput sampai kalangan pejabat, banyak yang bergeletak di rumah sakit. Kegagahan hilang, kenikmatan melayang, kekuatan juga tidak ada. Tapi kita doakan mereka semoga cepat diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Artinya kita yang selama ini lagi hebat, lagi jaya, lagi kuat, ayo kita bersyukur kepada Allah. Artinya syukur itu adalah menggunakan nikmat kita itu, kekuatan kita, kekayaan kita, kesehatan kita, pakai ibadah terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Laksanakan sholat 5 waktu, laksanakan sholat sunnah, puasa sunnah, menolong orang, berbagi ilmu, tolong menolong, dan lain sebagainya, apapun warna kebaikan. Insya Allah, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Karena ini semua, kalau kita sudah meninggal, kalau kita sudah mati, kalau kita sudah di alam barzah, kalau kita sudah di alam kubur, menyesal kita. Bahkan kita merengek, menjerit kepada Allah, minta dihidupkan sebentar saja. Mau apa? Mau ibadah. Kalau kita sudah di alam kubur, sangat menyesal kita tidak ibadah waktu hidup. Menjerit, merengek untuk kita bisa dihidupkan lagi, walaupun hanya sebentar. Untuk apa? Untuk ibadah. Kita yang masih ada di dunia ini, ayo jangan sampai kita menyesal seperti orang yang sudah yang lagi menyesal sekarang. Insya Allah, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Apapun kemampuan kita, gunakan kita untuk ibadah. Ya, minimalnya kita sehat badan, gunakan kesehatan kita ini. Ibadah, saling menolong, sesama orang saling menasehati, sesama saudara saling membantu dengan sesama kita. Itulah
kewajiban yang harus kita amalkan. Jadi jangan kita bicara Al-Quran, jangan kita bicara Al-Hadis, jangan kita bicara kitab-kitab dan kitab, tapi kelakuan di dalam pengaplikasian kelakuan jauh daripada apa yang kita amalkan. Maaf, jauh dari apa yang kita ketahui. Jadi amalan kita jauh dengan yang apa kita katakan. Nauzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, di sini ada hadis Nabi yang berbicara atau yang mengatakan, "I'mal lidunyaka ka'annaka ta'isu abada wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan." Jadi Nabi juga memberi arahan, belajaran kepada kita. Carilah dunia, kebahagiaan dunia, kepangkatan dunia, ilmu dunia. Ini yang berkaitan dengan dunia ya apa saja. Kaya-kaya hidup kita itu selamanya. Artinya apa? Semangat. Ya, jangan kita hidup ya tidur, nggak ada rencana, jangan begitu. Harus kita punya rencana. Ulul himmah minal iman. Ulul himmah minal iman. Ulul himmah minal iman. Tingginya cita-cita itu adalah iman. Sebagian iman. Oleh karena itu, harus kita gantungkan cita-cita setinggi langit. Kejar oleh kita. Insya Allah, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jadi jangan begini. Diberi contoh orang lain, oh waktu itu mah bukan kejaran kita, jangan begitu. Usahakan kerjakan, kejar. Jadi di dunia ini tidak ada yang tidak mungkin. Jadi sesuatu yang kita bisa kejar, bisa dikejar. Mana? Seperti orang jadi presiden, kalau kita keinginan jadi presiden, kejar, jadi insya Allah. Ada orang jadi menteri, kalau kita punya keinginan, kejar, jadi. Karena pangkat-pangkat itu adalah bisa kita usahakan. Beda dengan pangkat-pangkat keturunan ya, seperti misalkan ada orang ditakdirkan jadi anak presiden, kita ingin jadi anak presiden, ya nggak bisa itu. Masa kita harus dilahirkan lagi oleh istri presiden? Jadi itu pangkat kedudukan yang tidak bisa dikejar. Tapi kalau ya seperti ingin jadi bupati, ingin jadi presiden, ingin jadi menteri, ingin jadi camat, ingin jadi kepala desa, ingin jadi ustaz, bisa dikejar, bisa belajar kita. Justru Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat orang itu yang punya ilmu. Dan orang yang benar-benar mulia di hadapan Allah, orang yang takwa, berilmu, bertakwa, itulah orang yang mulia. Insya Allah, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ingin mulia kita, bertakwa. Jadi, ilmu dan takwa itulah kemuliaan bagi manusia. Siapapun itu, tidak mengenal turunan, tidak mengenal kasta, berilmu, bertakwa, itulah orang yang mulia. Insya Allah, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Di sini Al-Fakir mau menjajakan satu ilmu ya, satu amalan agar kita diberi ilmu laduni oleh Allah. Apa itu ilmu laduni? Ilmu laduni itu adalah suatu ilmu. Jadi kita punya ilmu tapi kita enggak pesantren, enggak sekolah, enggak apa. Standar lah gitu kan. Tapi kita ingin pintar saja gitu kan. Itu namanya ilmu laduni. Jadi kalau ilmu laduni itu banyak ya. Kejadian-kejadian yang masih kecil, misalkan umur 3 tahun, 4 tahun sudah bisa membaca kitab, bisa menafsirkan Quran
bacaan hadis ya bisa menyusun kitab, bisa wah, padahal kita baru umur 3 tahun 4 tahun. Itu namanya ilmu ladun. Banyak ya, banyak. Baik. Ya, di antaranya ya para ulama salafus soleh. Ya, tapi ulama-ulama sekarang juga banyak sebenarnya gitu. Banyak sebenarnya ilmu laduni itu namanya. Jadi ilmu itu kan 3. Mengejar ilmu itu 3. Ya ada kita masuk pesantren, masuk sekolah, bawa buku, bawa berpoin ya. Belajar. Ada mengejar ilmu seperti itu. Ada juga kita mendapatkan ilmu itu kita berkhidmat kepada kiai. Ya udah kita kerja saja di rumah kiai, apapun yang kiai suruh kita kerjakan. Berbakti pul kita kepada kiai. Beri oleh Allah ilmu. Bisa saja kita seperti gitu. Ada juga yang kita langsung pemberian Allah. Ada yang kita tirakat, banyak susah, banyak sakit, ya banyak menderita seperti itu. Langsung gerai dibuka oleh Allah. Dia menjadi orang yang pintar seperti itu. Ini banyak. Tidak usah Al-Fakir kasih contoh ya. Ini apa namanya? Di kalangan pesantren sudah mengenal semua. Jadi adanya ilmu laduni. Tuh, jadi kalau kita mau berikhtiar, mau meminta, mau ingin dikasih oleh Allah ilmu laduni, ya Allah, anak ini ada auratnya ya. Auratnya, ya tentu kita niatnya niat zikrullah, kita niatnya niat ibadah saja, membaca kalimah Al-Quran ya, niat tilawah. Tapi ini berkhasiat, Allah akan memberikan ilmu laduni kepada. Jadi amalannya seperti ini, tulis dulu hadiratnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Habibina Syafiina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Wala hadratu sultanil awliya wa qutbil gausi wa muhyi sunnati wadin imamina wa qudwatina wa sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qadasa sirru al-Fatihah. Wala hadrati jami'i ulama illahi ta'ala fil masyriq wal maghrib wa susan hadrati Sayyidi Ustadi man ajadini hadza wa susan hadrati Sayyidi Ustadi Sayyid As-Sadami Afghanistan. Wala hadrati jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al hayya'i minhum wal amwat wa khususan hadrati abi wa ummi syai'ul ilaihumul Fatihah. Jadi setiap kita mengucapkan Al-Fatihah ya jangan lupa ya Al-Fakir sering peringatkan ya. Jangan lupa baca Al-Fatihah 1 kali, yaitu dari alhamdulillah sampai waladhdallin. Ini hadaratnya. Terus apa yang dibaca? Yang dibaca adalah ayat Al-Quran seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi habli hukman wa alhiqni bis-shalihin. Rabbi habli hukman wa alhiqni bis-shalihin. Rabbi habli hukman wa alhiqni bis-shalihin. Ini bacanya 111. Ini puasanya 41 kali. Dibacanya ini berapa? Udah tadi 111 setiap habis sembahyang fardu. Terus dawam tahajud ya, dawam tahajud. Kalau habis tahajud ini dibacanya sama 111. Ini puasanya mutih ya. Jadi puasanya hanya nasi putih saja dengan air putih dan garam, tempe tahu ya, itu aja. Tapi tempe tahu bumbunya ya jangan banyak-banyak, jadi digoreng saja, yaitu bumbunya cukup dengan garam saja. Kalau ini kita amalkan, kita kerjakan, insya Allah Allah akan memberikan kepada kita ilmu laduni. Jadi kita enak di pesantren itu ngerti gitu, cepat gitu. Orang nggak ngerti karena kita ngerti, kita baca-baca kita mengerti seperti itu. Kita ngobrol-ngobrol, ada latihan pidato, juga kita bisa pidato seperti itu. Insya Allah. Jadi ini bagi santri, bagi pelajar, ini sangat dianjurkan mengamalkan ini. Tapi ya bagi siapapun yang menginginkan ilmu dari Allah,
amalkan ini insya Allah. Jadi kita diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ilmu yang tidak susah. Amin ya Allah ya Rabb alamin. Jadi Al-Fakir ini jajakan kepada siapapun yang menemukan, yang mendengarkan suara Al-Fakir ijazakan. Ridho lillahi ta'ala, tafadhol amalkan. Dan kepada yang mau mengamalkan, ya Al-Fakir sarankan untuk ucapkan qabilatu, karena ada yang mau Al-Fakir kirimkan atau kerjakan di sini untuk mendorong atau membantu. Dan yang belum subscribe, jangan lupa subscribe. Yang baru menemukan channel Al-Fakir atau yang sudah menemukan tapi belum subscribe, ringankan tangan sebentar untuk subscribe. Juga like dan bagikan ya, jangan lupa untuk tidak dibagikan. Bagikan pada Anda itu saudara dan keluarga supaya kemanfaatannya lebih sumarata. Dan jangan dianggap enteng yang membagikan, yang meng-share video ini. Itu adalah diberi keistimewaan, diberi pahala oleh Allah. Karena merupakan dakwah, mengajak umat manusia untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan lupa untuk mengaktifkan tombol loncengnya, karena itu semua adalah merupakan satu kesatuan untuk insya Allah bisa mendukung mustajab matihnya doa kita. Sekian demikian, terima kasih. Mohon maaf atas salah dan hilaf dan kekeliruan. Al-afu minkum, innallaha ma'ana, innallaha la tu'ahidna. Allahumma la tu'ahidna inasina wa akhtana rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamalta ala min qablina rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.